kalau misalkan Fadel jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Fadel? Jadi. Tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya? Tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang. Mungkin. Ayah Fadel Bajide, Umar Bajide angkat bicara terkait pernyataan Nikita Mirzani yang berniat merobohkan rumahnya. Menanggapi hal ini, Umar merasa geram dan menganggap bahwa ancaman tersebut hanyalah omong kosong belaka tanpa tindakan nyata. Bahkan, Umar secara terbuka menantang Nikita untuk datang langsung ke rumah jika memang berani. Ya ada satupun yang bisa ngerti, ada satupun yang bisa rasain sampai gua rasain sakit. Kalau berani ke rumah saya, itu jangan ngomong aja. Datang, tegas Umar Bajide ketika ditemui di Polda Metro Jaya pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Meski anaknya Fadel Bajide tengah menghadapi laporan dari Nikita terkait dugaan aborsi dan tindakan asusila. Umar menyebut bahwa dirinya tidak memiliki hubungan atau pernah mengenal sosok Nikita Mirzani. CNM ya namanya. Saya gak pernah kenal sama sampah ini, ucap Umar Bajide pada wartawan. Menurut Umar, dirinya maupun anak-anaknya tidak takut terhadap ancaman dari Nikita Mirzani, termasuk soal rencana merobohkan rumahnya. Ia menegaskan bahwa keluarganya akan tetap bertahan dan tidak gentar menghadapi intimidasi semacam itu. Seperti diketahui, keluarga Fadel Bajide bersama kuasa hukumnya, Rasman Nasution baru saja mendatangi Propam Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Kedatangan mereka ini untuk memenuhi panggilan terkait laporan yang mereka ajukan mengenai dugaan ketidakprofesionalan penyidik Polres Jakarta Selatan dalam menangani laporan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap Fadel. Rasman Nasution menyatakan bahwa laporan ini diajukan kepada Propam atau Paminal Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti dugaan ketidakprofesionalan pihak penyidik dalam menangani perkara ini. Karena menurut Rasman dan juga keluarga Fadel, dalam kasus ini banyak sekali ditemukan kejanggalan. Katanya akan merubuhin rumahnya. Pertama katanya sayang mobil nggak bisa masuk ke dalam. Nah kemudian katanya akan merubuhi rumahnya. Nah, silakan Pak, jawab Pak. Satu, kalau yang berani ke rumah saya, itu jangan ngomong aja datang. Nah, kedua, ini kan si NM yang namanya, saya nggak pernah kenal kalau yang mas sampah ini. NM, dia bilang katanya anaknya yang biayain rumah saya. Anaknya aja numpang di rumah saya jagain. Jadi itu udah nggak mungkin lah. Suruh cek, jangan dia berkuar-kuar di semua kelas TV, nangis, bayarin utang. Oh itu tidak pernah utang sama orang. Oh gitu ya? Gak pernah utang, masa ibunya bayarin. Kalau mau bayarin ya anaknya itu ya dijagain, dikasih nafkah, nggak disuruh kerja, gitu loh Pak. Jadi orang tuh yang masuk di akal gitu kalau bohong. Jadi uang itu nggak benar itu untuk bangun rumah Bapak? Loli itu nggak pernah utang sama orang, masa dia mau bayar. Dia nangis sana sini, orang yang gampang nangis gampang nipu. Gitu aja. Om, ketika mendengar kabar adanya mau NM mau ke rumah itu sempat ada kekhawatiran atau Coba jangan ngomong aja ke rumah. Coba. Sempat ada kekhawatiran artinya sempat Khawatir saya nunggu. Oh, jadi tunggu Om. Jadi gangnya tuh lebih kecil dari gang saya juga dia. Gue pernah nganterin, gue pernah nganterin Loli kan yang awal-awal di daerah Petukangan. Gue bukan yang nganterin daerah Petukangan ya, di tempatnya dia, kompleknya dia itu gangnya lebih kecil dari rumah gue, jujur. Jadi kalau misalnya buat ngatain gang atau apa, gue kan nggak pernah ngomong nih, gue nggak pernah ngatain. Itu ada teman gue yang pernah ngingetin kalau rumahnya banjir. Rumahnya kebanjiran, dia ngingetin tetangga-tetangga situ seperti itu. Jadi ini kata teman gue ya, aku nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya ada mau datang atau apa, dia siap terus seperti itu.
Katanya 20 tukang, lebih kalau bisa 100 tukang. Disambut ya kalau dia Kita datang. sambut. Ya, tapi jawaban kayak gini kan jadi bahan dia juga nih. Karena kita nggak mau jawab karena Di blunder lagi. bahan Enggak, dia. itu perlu dijawab karena seolah-olah kalian takut kalau dia datang. Infonya begitu. Dia mau rubuhin, saya bilang datang aja. Ya, intinya kan cuan lagi om sebenarnya. Jadi nggak cuma Sebenarnya buat cuan lagi. beneran datang ya. Jadi semuanya ini ini aja gue cuma soal Salman coba datang ya. Udah itu aja. Udah kita ya. Udah ya. Cuan maksud dia ini diduga cuan itu maksudnya untuk mendatangkan apa? Jangan nuduh. Cuan itu maksudnya apa? Ini Menduga. bukannya nuduh, kita menduga aja. Karena kalau misalnya dia pelapor, memang bener gua ngelakuin, nggak usah pakai gembar-gembor di sosial media, nggak usah Ya. pakai gembar-gembor di wartawan, diem aja, tangkep itu baru. Tapi kalau ada gembar-gembor sini sana sini, itu namanya cari uang buat engagement dia. Tapi yang pasti saya tetap dengan Fadil berdoa agar mereka dipertemukan untuk menjadi suami istri. Ya.